Ketika Endika menarik Dumfries dan Jan Bisek, keduanya di kotak penalti teman-teman, harusnya penalti. Dan andai saja itu dua-duanya penalti, maka Endika akan kena 2 kartu kuning berujung kartu merah. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ya harusnya sih nggak perlu gua tanya lagi ya. Sudah pasti tidak sehat lah. Tim kesayangan kita kalah 3 kali berturut-turut. Gua pikir tangannya Inzaghi kayak gini maksudnya treble winners teman-teman. Alih-alih mendapatkan piala, kita malah tidak mencetak gol sama sekali. Benar-benar teman-teman, performa Inter lagi anjlok banget ya. Nggak cuma lini depan, lini tengah, dan lini belakang sama-sama punya andil atas terpuruknya Nerazzurri. Ya sudahlah ya teman-teman, mau gimana lagi? Mana Inter performa buruknya di saat yang sangat tidak tepat ya di fase akhir musim. Namun apapun itu, kita sebagai tifosi harus tetap tegak berdiri mendukung tim kesayangan teman-teman, baik suka maupun duka. Gua pun demikian, tetap akan nyerewetin Inter. Oh ya teman-teman, mungkin bisa menjadi penghiburan. Silahkan ikutan tebak skor Barcelona melawan Inter leg pertama yang disponsori kawan kita Interisti dari Kalimantan Barat. Informasi lebih lanjut silahkan cek Instagram gua @cekinggita. Oke, kita mulai cerewetin Inter hari ini. Gua mau cerewetin tipis-tipis kekalahan kita kemarin melawan Roma. Dari sisi line up, Inter tanpa Bastoni dan Mkhitaryan yang terkena akumulasi kartu. Posisi mereka diambil alih oleh Augusto dan Fratesi. Kalau menurut gua, Augusto ya lumayan lah ya bisa mengisi role-nya Bastoni. Namun yang parah adalah Fratesi teman-teman, membuat lini tengah kita sangat amat timpang. Kehadiran Fratesi bukannya memberikan added value ya, memberikan nilai tambah, setidaknya dari sisi energi lah, dari sisi fisikal. Ini malah menjadi beban tim. Lini tengah kita terlihat sangat pincang, kekurangan orang ya untuk membantu build up dan berduel dengan gelandang-gelandang Roma. Di pertandingan kemarin seakan-akan 2 lawan 3 ya. Di Inter ada Barella, Calhanoglu, kemudian melawan 3 gelandang tengah Roma, Cristante, Kone, dan Pellegrini, tidak seimbang. Kemudian di line up untuk lini depan teman-teman, Inzaghi menduetkan Arnaud Taufik dan Lautaro. Arnaud Taufik terlihat bermain sangat gigih ya selama 90 menit, tetapi dari sisi teknis maupun taktik dia tidak memberikan impact apapun. Kedua striker kita tampil sangat buruk di pertandingan lawan Roma. Di pertandingan kemarin, pada dasarnya Inter memulai laga dengan 3 tuntutan, dengan 3 beban. Untuk beban yang pertama, sama seperti yang dikatakan oleh Inzaghi ya, bahwa semua pertandingan kali ini seakan final Piala Dunia. Inter wajib menang supaya persaingan dengan Napoli tetap terjaga, jarak poin tetap sama. Lalu kemudian beban yang kedua, Inter juga memiliki tuntutan untuk segera memutus tren buruk setelah sebelumnya kalah dari Bolonya, kemudian lanjut kalah di derby. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah Inter tetap harus menjaga kondisi ya, menjaga stamina, karena pertandingan berikutnya yang cuma berjarak 3 hari, Inter harus bertamu ke kandang Barcelona. Itu tadi adalah 3 beban yang dipikul oleh Inter di pertandingan lawan Roma. Dan sayangnya teman-teman, ketiga poin tersebut gagal semua. Di pertandingan ini, Inter kalah dan Capolista akhirnya dikudeta, selisih 3 poin dengan Napoli. Dan kemudian yang kedua, Inter melanjutkan tren buruk ya, kalah 3 kali berturut-turut. Kemudian diperparah lagi yang ketiga, kondisi fisik tidak terjaga. Sudah kalah tertimpa tangga pula. Pavard cedera dan akan absen di pertandingan lawan Barcelona. Untuk jalannya pertandingan, babak pertama sebetulnya Inter memulainya dengan sangat baik. Inter beberapa kali berhasil membongkar pertahanan Roma. Bahkan di awal-awal pertandingan, Mancini sampai bikin pelanggaran ya, berbuah kartu kuning. Saat itu, gua sempat berharap Mancini akan kena kartu merah di menit-menit berikutnya. Akan tetapi, sayangnya penampilan baik Inter hanya bertahan 20 menit saja. Setelah itu, performa ambiar total. Dan bahkan di menit 22 teman-teman, Roma berhasil mencetak gol melalui Sole setelah sebelumnya ada kemelut di kotak penalti.
Dan lagi-lagi yang menjadi biang keladi adalah Bisek dan Di Marco. Di momen gol ini, Di Marco lagi-lagi menjadi tujuan serangan lawan ya. Kali ini dia mencoba membayangi Soleh, tetapi bingung juga nih dia. Di satu sisi, dia tidak menutup ruang gerak, tidak juga memotong bola, sehingga bola tetap lengket di kakinya Soleh dan dia dengan bebasnya memberikan bola ke Pellegrini. Pellegrini shot saja dari luar kotak penalti. Bola sebetulnya masih mampu diblok oleh Augusto, tetapi kemudian bola menjadi liar ya, memantul ke beberapa pemain lainnya, dan justru bolanya berbalik ke arah Soleh yang kosong saja tanpa penjagaan. Di situ seharusnya ada Bisek Di Marco yang keduanya sama-sama bengong. Menurut gua teman-teman, Di Marco itu sisi lemahnya adalah dia tidak punya decision making ya, tidak punya kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam hal defense. Seakan-akan dia tidak tahu ya kapan harus merebut bola, kapan harus menutup ruang tembak atau umpan dari lawan, atau sekedar menutup ruang gerak saja sehingga lawan akhirnya mengembalikan bola ke belakang. Nah, Di Marco sering salah nih dalam mengambil keputusan ini. Yang mana ujung-ujungnya para pemain lawan ketika menghadapi Di Marco, mereka bisa bebas mendribel bola ya, mengontrol bola, bisa dengan santainya shoot atau memberikan assist, dan juga punya banyak ruang dan waktu untuk menusuk ke kotak penalti. Di Marco adalah titik lemah kita di sisi sebelah kiri. Kemudian untuk Jan Bisek teman-teman, dia sebetulnya sangat bagus dalam hal duel one on one ya, baik bola-bola bawah maupun bola-bola udara. Namun sayangnya kelemahan dari Jan Bisek adalah konsentrasi dan marking. Dia seringkali tiba-tiba bengong ya, seakan tertidur, dan pemain lawan yang seharusnya dia kawal sudah berada entah di mana. Nah, kemarin setelah kebobolan, Inter alih-alih kemudian terbangun menguasai jalannya pertandingan dan berusaha segera mencetak gol balasan, malah kebingungan tidak jelas. Roma dengan santainya mengontrol pertandingan sampai dengan babak pertama usai, ditutup dengan skor 0-1. Oh ya, di pertandingan ini sebetulnya Inter ada kabar baik ya. Dumfries dan Zielinski kembali setelah cedera kurang lebih 1 sampai dengan 2 bulan. Tetapi sayangnya Inter seperti ada kutukan ya. Setiap kali ada pemain yang kembali dari cedera, selalu saja disertai ada pemain lainnya yang harus pergi. Dalam hal ini, Pavard teman-teman, dia bermain terlalu bersemangat. Posisi asli dia adalah center back kanan. Kemudian ada momen dia overlap diagonal. Pavard tiba-tiba ada di sisi sebelah kiri dan akhirnya keseleo. Sebetulnya dia sudah berusaha untuk masuk ke lapangan lagi ya, mencoba untuk bermain, tetapi jatuh lagi, terkapar lagi, dan akhirnya Pavard ditarik keluar, digantikan oleh Bisek yang beberapa menit kemudian menjadi penyebab kebobolan kita. Kemudian lanjut di babak kedua, Inter berupaya bermain lebih menekan, menguasai jalannya laga, berusaha mengurung Roma bermain setengah lapangan. Akan tetapi sayangnya serangan-serangan Inter bukan hanya tanpa tenaga tetapi juga tanpa kreativitas. Penguasaan bola Inter cuma stuck di situ-situ saja. Inter tidak mampu mengirimkan bola ke kotak penalti. Dan kalaupun akhirnya ada sekitar 2-3 umpan masuk ke kotak penalti, dapat dengan mudahnya dihalau oleh Mancini dan Endika. Lautaro dan Arnautovic tidak berkutik di kantong mereka. Dan bahkan ya teman-teman, sebetulnya Roma punya banyak kesempatan untuk menambah jumlah gol. Gara-garanya Inter saking fokusnya menyerang, saking inginnya mencetak gol, malah banyak meninggalkan celah di lini belakang. Acerbi ditinggal sendirian. Beberapa kali Roma mendapatkan momen emas ya, serangan balik berbahaya. Bahkan seringkali terjadi duel 1 lawan 2. Namun di pertandingan ini kita benar-benar harus angkat topi teman-teman ke kakek Acerbi. Gila, dia banting tulang, itu nafas udah sangat ngos-ngosan ya. Tapi dengan luar biasanya, dengan pengalaman dia dan kegigihannya, Acerbi selalu mampu mematikan serangan balik Roma. Dan akhirnya skor tidak berubah sampai dengan akhir laga teman-teman. Inter harus menerima pil pahit, kalah 3 kali berturut-turut, Capolista dikudeta, bahkan selisih poin dengan Napoli 3 poin bersih. Ini kalau dari statistik pertandingan sangat terlihat apa yang gue jelaskan tadi ya. Inter unggul ball possession mencapai 70%. Roma cuma 30 teman-teman. Lalu jumlah passing Inter 3 kali lipat. Inter 600-an, Roma cuma bikin 200-an passing teman-teman.
Tetapi Roma dari total passing yang cuma 200-an saja, mereka bisa unggul jumlah shot. Roma 19, Inter cuma 17. Inter dengan penguasaan bola 70%, umpan-umpannya mencapai 600, tetapi cuma bikin 2 shot on goal. Sementara Roma 7. Gila sih, kemarin lini tengah Inter cuma kayak main pingpong ya antara Barella dan Calhanoglu. Tidak ada bantuan dari Fratesi, yang mana akhirnya serangan Inter jadi sangat mudah dibaca. Tinggal menumpuk orang aja di kotak penalti, maka para pemain Inter pasti sudah bisa dikunci. Dengan demikian teman-teman, tidak ada kalimat lain selain gua harus mengakui bahwa Roma sangat amat layak untuk menang di pertandingan ini. Bahkan ya, ini Ranieri bisa-bisa menjadi salah satu kandidat kuat Manager of the Season. Kemudian yang berikutnya, gue ingin mengucapkan terima kasih untuk kawan kita yang sudah nyawer ya, yang sudah support channel ini. Yang pertama ada Interisti 20 yang nyawernya bahkan bukan saat gua live teman-teman, ini di hari Sabtu atau Minggu siang nih. Dia bilang begini, semoga aja musim ini masih terselamatkan, Inter minimal dapat 1 saja antara Scudetto atau Liga Champion. Amin, amin. Lalu kemudian yang berikutnya ada NN, ini nyawernya ketika pertandingan lawan Roma, sebuah penghiburan ya ketika tim lagi kalah, ada yang nyawer. Dia bilang Forza Inter. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin mendukung channel ini, yang sudah menemani dengan cerewetin Inter dan cerewetin Serie A selama 3 season terakhir, ada banyak cara untuk mendukung, silahkan dipilih saja. Dukungan teman-teman sangat berarti untuk gua dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih banyak. Kemudian catatan menarik untuk pertandingan melawan Roma. Yang pertama harus gua berikan kepada Acerbi. Gila sih, andai saja kita mendapatkan dia di usia yang lebih muda ya, itu rasanya akan memberikan rasa aman di lini belakang kita selama bertahun-tahun. Acerbi selalu menang duel melawan 2 sampai dengan 3 pemain Roma, selalu berhasil mematahkan serangan balik mereka walaupun hanya sendirian di belakang. Kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Fratesi yang parah banget. Gila, ini gelandang anomali ya. Kok bisa-bisanya ya ada gelandang yang sangat subur dipanggil oleh tim nasional, tetapi dia tidak punya atribut yang bagus dalam hal build up dan duel di lini tengah. Ini dari catatan statistik, sepanjang babak pertama 45 menit teman-teman, Fratesi cuma bikin 3 umpan, yang mana 2-nya gagal. Anjir, bisa kayak gitu. Bahkan kalau dilihat secara keseluruhan, Fratesi bermain 80 menit, dia cuma bikin 4 umpan akurat dari 6 percobaan. Lalu kemudian ada 3 umpan kunci dan 1 crossing akurat. Lalu selebihnya gua nggak tahu dia ada di mana. Kemudian catatan gue yang terakhir gue berikan kepada wasit yang kacau balau. Sebetulnya gue paling males ya, udah lelah menyalahkan wasit di Italia. Akan tetapi kesalahan wasit yang kali ini dampaknya terlalu mahal ya, Inter bisa kehilangan Scudetto. Di pertandingan kemarin teman-teman, ada 2 momen krusial yang seharusnya diberi hadiah penalti ya. Ketika Endika menarik Dumfries dan Jan Bisek, keduanya di kotak penalti teman-teman, harusnya penalti. Dan andai saja itu dua-duanya penalti, maka Endika akan kena 2 kartu kuning berujung kartu merah. Oleh karenanya gue bilang kesalahan wasit yang kali ini sangat amat parah, sangat krusial. Dan kalau ada yang bilang gue terlalu menyalahkan wasit, tidak juga teman-teman. Karena ternyata ini dari berita La Gazzetta yang terbaru, wasit yang memimpin laga Inter melawan Roma, Michael Fabbri, akhirnya dikenakan sanksi. Asosiasi Wasit Italia menyebut pelanggaran Endika kepada Bisek layak diganjar penalti. Atas insiden tersebut teman-teman, sang wasit dikenai sanksi ya, Skorsing memimpin pertandingan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama silakan hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.